Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pengantar modul akurasi bersama saya, Gina Octavia. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai worksheet. Tahukah kalian apa itu worksheet? Worksheet atau yang biasa disebut sebagai neraca lajur merupakan suatu format yang menjadi catatan pembantu sementara bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam worksheet itu terdapat beberapa lajur atau kolom. Nah, dalam lajur ini itu terdiri dari lajur untuk neraca saldo, lajur untuk jurnal penyesuaian, lajur untuk neraca saldo disesuaikan, lajur untuk laporan laba rugi, dan lajur untuk neraca atau laporan posisi keuangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lajur neraca saldo. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa lajur neraca saldo tentunya digunakan untuk mengisikan nominal-nominal akun yang ada di neraca saldo. Jika kita menilik video sebelumnya tentang neraca saldo, itu kita kan dapat saldo akhirnya dari buku besar. Nah, saldo inilah juga yang kita masukkan dalam neraca lajur. Di lajur kedua yaitu ada lajur untuk jurnal penyesuaian. Tentunya nominal-nominal yang diisikan pada lajur ini yaitu hanya untuk akun-akun yang disesuaikan. Jadi tidak semua akun disesuaikan dan tidak semua akun memiliki nominal di kolom penyesuaian pada neraca lajur. Nah, setelah itu kita ke kolom atau lajur ketiga yaitu ada kolom NSD atau neraca saldo disesuaikan. Jadi di kolom NSD ini merupakan kolom yang digunakan untuk mengkalkulasi nominal dari neraca saldo sampai jurnal penyesuaian. Jadi intinya NSD ini digunakan untuk menyesuaikan berapakah saldo akun yang ada dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi hasilnya itu didapatkan dari neraca saldo yang ditambah atau dikurangkan dengan nominal di penyesuaian tergantung dengan ketentuan saldo normalnya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi pada slide berikutnya. Aja kita ke lajur keempat yaitu ada lajur laba rugi. Jadi untuk kolom atau lajur ini itu khusus untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, akun-akun apa saja yang ada di dalamnya? Tentunya adalah akun-akun pendapatan dan beban. Jadi kalau dalam perusahaan jasa itu ada pendapatan, lalu ada beban, baik itu pendapatan beban di luar usaha atau pendapatan operasionalnya. Lalu kalau misalkan di perusahaan dagang itu agak berbeda, tapi intinya sama. Jadi yang membedakan itu adalah nama akunnya. Kalau di perusahaan dagang itu akunnya adalah penjualan. Jadi akun pendapatan mereka adalah penjualan, tapi posisi akunnya itu tetap sama, yaitu pada akun dengan kepala 4 ya. Jadi intinya akun dengan kepala 4 hingga ke bawah, yaitu akun pendapatan dan beban, itu kita masukkan saldonya atau nominalnya ke dalam kolom laba rugi. Lalu, bagaimana untuk kolom yang aset hingga ekuitas? Nah, untuk kolom aset hingga ekuitas itu kita masukkan dalam kolom, ya betul, dalam kolom neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, setelah itu, dari pecahan atau pemplotan akun dalam laporan laba rugi dan juga neraca, nanti kita bisa mengkalkulasikan lagi atau menambahkan, mentotal kolom debit dan kredit dari lajur-lajur tersebut. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui berapakah selisih antara kolom laba rugi dan kolom neraca. Dan itu sudah bisa didapatkan laba atau rugi yang dialami. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapannya. Jadi, sudah saya spill di awal tadi terkait dengan tahapan-tahapan menyusun neraca lajur. Jadi, tahapan dalam menyusun worksheet atau neraca lajur itu dimulai dari neraca saldonya. Jadi kita harus memiliki data neraca saldo dan juga data penyesuaian. Karena tanpa data itu kita tidak bisa membuat worksheet. Jadi tahapan pertama adalah menyiapkan neraca saldo dan memasukkan nominalnya pada kolom.
lalu jurnal penyesuaian juga di tahapan kedua. Lalu di tahapan ketiga kita mengkalkulasikan berapakah nominal hasil dari neraca saldo dikalkulasikan dengan jurnal penyesuaian. Nah, jumlah tersebut kita masukkan dalam NSD. Tahapan keempat kita mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca sesuai dengan akunnya. Dan ketentuannya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan akun kepala 1 hingga 3 itu masuk di neraca. Tapi kalau untuk akun kepala 4 hingga 6 atau pendapatan hingga beban itu dimasukkan dalam laba rugi. Tahapan yang terakhir dalam menyusun worksheet adalah menentukan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita belajar juga apa saja tujuan dari dibuatnya worksheet. Tujuan yang pertama yang pasti adalah membantu dalam membuat laporan keuangan. Karena dengan kita membuat worksheet, kita sudah tahu nominal-nominal yang harusnya ada dalam laporan keuangan. Seperti tadi, laporan laba rugi dan juga neraca, kan itu bagian dari laporan keuangan ya. Jadi nanti kalau kita mau membuat laporan keuangan, kita tinggal buat formatnya saja dan nominalnya kita tinggal melihat dari worksheet. Namun kembali lagi, kalau pembuatan worksheet itu sebenarnya bersifat opsional, jadi seorang akuntan tidak harus membuat worksheet. Kalau mereka merasa sudah bisa tanpa bantuan worksheet, maka mereka bisa langsung buat laporan keuangan tersebut. Jadi kembali lagi pada preferensi masing-masing perusahaan. Tujuan yang kedua adalah meringkas informasi yang ada pada neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Karena apa? Kalau dalam neraca saldo itu kan ada banyak data dan nominal. Dan kalau kita mau buat laporan keuangan tapi harus membolak-balik atau mengklik-klik sheet dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian, pasti rasanya akan sulit ya dan membutuhkan banyak waktu. Namun kalau kita membuat worksheet, kita hanya perlu melihat worksheet saja karena sudah ada di dalam sana informasi yang kita butuhkan. Tujuan yang ketiga adalah mempermudah akuntan dalam melihat kesalahan yang terjadi di jurnal penyesuaian. Kenapa begitu? Karena kita bisa melihatnya dengan melihat kolom NSD-nya. Jadi kalau misalkan NSD-nya tidak balance, maka itu bisa menjadi indikasi adanya kesalahan. Dan apabila suatu perusahaan memutuskan misalkan tidak membuat worksheet, maka kalau mereka mau buat laporan keuangan tapi ternyata di jurnal penyesuaiannya sudah salah, maka itu akan menjadi tidak efisien tentunya, karena kita harus mengulangi kembali dan mengecek kesalahan apa yang terjadi di jurnal penyesuaian. Nah, di slide selanjutnya kita dapat melihat contoh dari neraca ledger atau worksheet, yaitu dari perusahaan Kinder Cabinet. Nah, dalam contoh ini merupakan neraca saldo untuk 10 lajur. Dan untuk contohnya dapat kita lihat mulai dari awal itu pasti kita tuliskan terlebih dahulu nama perusahaannya, lalu kita tuliskan juga keterangan ini apa. Ini adalah worksheet ya, kita tuliskan di tengahnya itu adalah worksheet. Dan yang kolom ketiga di bagian judul tentunya kita isikan periodenya. Ini tidak boleh terlewatkan agar tidak terjadi kebingungan jika nanti membutuhkan data ini. Nah, selanjutnya kita dapat lihat juga bahwa terdapat daftar akun dari awal sampai akhir, yaitu dari kepala 1 hingga kepala yang paling bawah, dari akun kelompok aset hingga beban. Semuanya ditulis di sana. Lalu untuk lajur-lajurnya juga ada seperti yang saya jelaskan tadi, dan dapat dilihat juga langsung ke laba atau rugi dari yang dialami perusahaan tersebut. Dari data itu ternyata ditemukan laba teman-teman, laba yang dialami sebesar $12.200. Nah, dapat teman-teman lihat di bagian paling bawah, paling pojok sendiri itu di kolom bawahnya laba itu kan ada penjualan juga. Jadi cara memastikan kebenaran dari worksheet itu dapat dilihat dari total selisih dari kolom laba rugi dan juga neraca. Kalau selisihnya sama dan ketika di total semuanya juga sama sampai akhir, maka dapat dipastikan kolom worksheetnya itu betul.
Nah itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai worksheet. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami, dan apabila teman-teman terdapat kebingungan atau terdapat sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.